Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Dan kita akan memasuki pelajaran 5, yaitu Rasulullah idolaku. Kisah tentang Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Shadaqallahul azim. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuki pada C, kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Perhatikan dengan cermat dan bacalah dengan baik Al-Quran surah Asy-Syaffat ayat 123. Kalian dengarkan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul Allah. Al-Quran surah Asy-Syaffat ayat 123. Nah anak-anak, ayat tersebut menjelaskan membenarkan bahwasanya Nabi Ilyas merupakan rasul Allah yang diutus oleh Allah kepada umatnya. Nah, Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung berhala bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Agar selamat dari kerjaan orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru sadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Setelahnya kaum sadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, perhatikan contoh ini ya, contoh kehidupan pada zaman Nabi Ilyas. Terlihat di sana banyak masyarakat atau kaum Nabi Ilyas yang merasakan kekeringan, tanaman mereka mati, kemudian ternak mereka juga mati. Terlihat pada gambar ya. Baik anak-anak, namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik. Mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman lainnya selamat, sebab mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan negeri itu. Nah anak-anak, itulah cerita dari Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, berikut pelajaran yang perlu dipetik ya. Silakan kalian pahami. 1. Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. 2. Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. 3. Bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa taala turunkan malapetaka atau siksaan. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk kepada kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Perhatikan dengan cermat dan bacalah ayat berikut, yaitu surah Al-An'am ayat 86. Kalian simak baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Shadaqallahul azim.
Artinya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 68. Nah anak-anak, ayat berikut merupakan penjelasan bahwasannya Nabi Ilyasa dilebihkan derajatnya oleh Allah karena menyebarkan agama Allah pada umatnya. Nabi Ilyasa alaihissalam adalah keponakan Nabi Ilyas alaihissalam. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihissalam di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'labak. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, Nabi Ilyasa menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyasa alaihissalam melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali taat kepadanya. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasa alaihissalam, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah ia wafat, kaumnya yaitu Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa Nabi Ilyasa alaihissalam. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Pada saat-saat seperti itu lahirlah Nabi Yunus alaihissalam. Baiklah anak-anak, nah kalian tahu tidak siapakah nama asli dari Nabi Ilyas alaihissalam? Nama asli Nabi Ilyas alaihissalam adalah Al-Asbat bin Iddi bin Syutlim bin Afraim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Panjang ya anak-anak ya, silakan nanti kalian pahami di rumah ya. Nah anak-anak, pelajaran yang perlu kita petik dari kisah Nabi Ilyasa alaihissalam adalah yang pertama, Nabi Ilyasa alaihissalam adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyasa alaihissalam mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram, dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Dan yang terakhir, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah penyebab kesengsaraan di dunia maupun di akhirat kelak. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk kepada teladan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dari 25 Nabi dan Rasul dan tidak ada Nabi dan Rasul sesudahnya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad SAW waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan. Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi putranya. Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Muhammad bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad SAW pada masa bayi diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Setelah usia lebih kurang 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali Nabi Muhammad kepada Aminah. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad kecil selalu diajak pamannya Abu Thalib mengembala kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang kepada hewan. Karena itu paman Nabi Muhammad sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras, dan sangat jujur, sehingga ia diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah. Karena kejujuran Muhammad, Khadijah jatuh cinta kepadanya. Khadijah akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul, berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan yaitu penyembahan terhadap berhala. Nabi Muhammad SAW punya kebiasaan berkhalwat, yaitu mengasihkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang digunakannya adalah Gua Hira, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Dia lakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Nah anak-anak, kalian tahu tidak siapa nama lengkap Nabi Muhammad SAW? Kalian simak baik-baik ya. Nabi Muhammad SAW punya nama lengkap yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fihr, dijuluki Quraisy bin Malik
bin An-Nadr, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nijar, bin Ma'ad, bin Adnan. Sangat panjang ya anak, silakan nanti kalian pahami baik-baik. Baik anak-anak, lanjutan dari kisah sebelumnya, pada hari ke-17 dari bulan Ramadan saat itu, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu. Pada saat itu, beliau berkata, "Di saat aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku, seraya berkata, 'Bacalah.' Kemudian Nabi Muhammad menjawab, 'Aku tidak dapat membaca.' Malaikat Jibril berkata, 'Malaikat lalu melukku hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku.' Ia melepaskan diriku lalu berkata lagi, 'Bacalah.' Kemudian Nabi Muhammad berkata, 'Aku tidak dapat membaca.' Ia kembali memelukku lagi hingga aku merasa kematianku tiba. Kemudian ia melepaskan diriku sambil berkata." Ini merupakan ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalian simak baik-baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, aku lalu mengucapkan kata-kata yang dituntunkan malaikat Jibril itu, hafal seolah-olah tertulis dalam hatiku. Itulah wahyu pertama yang diturunkan kepadaku, Nabi Muhammad berkata, yaitu surah Al-Qur'an, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah. Lantas Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu, "Ya Allah, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini dibaca berulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi pernah bersabda, "Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku." Hal ini disyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi, maka sering disebut sebagai Khotamul Anbiya, ya, artinya penutup dan penghabisan para Nabi dan Rasul. Nah anak-anak, ada beberapa pelajaran yang perlu kita petik dari kisah Nabi Muhammad SAW ya. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW lahir bertepatan pada tahun gajah atau tahun 571 Masehi. Yang kedua, Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Selanjutnya, di waktu kecil sering membantu mengembala kambing. Nah, pada usia muda rajin bekerja dan tangguh. Kemudian, Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang jujur dengan gelar Al-Amin. Kemudian, Muhammad pada usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Kemudian, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran di Gua Hira. Kemudian, cinta dan sayang kepada anak yatim. Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW adalah Khotamul Anbiya, yaitu Rasul terakhir. Nah anak-anak, ada rangkuman yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ilyasa dan Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Ilyas alaihissalam selalu sabar menghadapi umatnya. Nabi Ilyas alaihissalam selalu menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Nabi Ilyas alaihissalam melanjutkan misi pamannya, yaitu Nabi Ilyas, dalam berdakwah kepada Bani Israel. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang sangat jujur sehingga digelari Al-Amin, menerima wahyu Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Para Rasul memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatona. Semua manusia harus meneladani para Rasul. Semua Rasul mengajak untuk menyembah Allah SWT dan menjauhi semua yang dilarangnya. Nah anak-anak, berikutlah kisah dari beberapa nabi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu kisah Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, kemudian yang terakhir yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ibu harap kalian semua bisa memahaminya dengan baik ya.
Sekian materi kita pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dari rumah ya. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan serta berdoa kepada Allah agar Allah selalu melindungi kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube Daring PAI dan nyalakan notifikasi loncengnya serta ikuti pembelajaran selanjutnya ya. Ilaliko.